Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Awalnya saya diperiksa oleh satu penyidik begitu, ditanya siapa anggota Komisi 2, bagaimana proses penyusunan anggaran dan seterusnya. Lalu kemudian ada petugas lagi satu masuk gitu, lalu kemudian dia berdialog dengan saya dan menanyakan apakah saudara saksi ini sudah ditanya soal menerima uang atau tidak. Lalu saya tanya, dia menjawab belum gitu, ya sudah langsung ditanya aja sekarang. Terus saya ditanyain apakah Pak Ganjar menerima uang? Oh tidak, saya berikan secara clear. Kalau sekarang sudah dalam proses proses hukum biar aja lah, di proses hukumnya jalan. Sudah apalagi sudah ada yang disidik, biar aja jalan lah. Maksud kita supaya semua jadi terang benderang, ya kan? Nggak ada masalah sama kita itu. Pokoknya buat kita ini negara hukum, tegakkan hukum secara baik, ya. Itu kan menjadi saksi ya wajar. Karena kita harus menjelaskan kebijakan yang kita tempuh pada waktu itu, wajar lah. Saya waktu itu Wakil Ketua Komisi 2 dari tahun 2009 sampai tahun 2010. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu sama sekali, apalagi Nazarudin kan bilangnya tahun 2011, saya udah nggak di Komisi 2. Demi Allah, tidak ada. Saya dikatakan saya menerima fee, saya katakan itu bohong besar. Itu bohong besar, itu fitnah, dan sebaiknya kalau ada yang melakukan seperti itu dia cepat sadar ya, karena nggak bagus kalau seandainya sudah terpidana masih melakukan fitnah. Nggak ada yang ngomong arahan dari saya. Soal peran Itu kan karang-karangan Anda aja. soal peran Asmin Aulia itu sebagai seperti apa? Nggak ada perannya. Nggak ada perannya. Nggak ada perannya, lalu Itu berapa? kan ngomong Nazar aja. Mas Budiman Sujatmiko, itu tadi bantahan yang kemudian dikeluarkan oleh berbagai pihak yang namanya memang jelas dipanggil oleh KPK, diperiksa sebagai saksi. Saya ingin tahu di Komisi 2 apakah memang ada pembicaraan sekarang seputar bagaimana kasus ini? Kebetulan mayoritas anggota Komisi 2 periode kemarin ada yang tidak terpilih atau pindah komisi. Mayoritas sekarang anggota Komisi 2 baru, hanya beberapa saja yang bertahan. Ada beberapa yang bertahan dari periode lampau. Ada Pak Arief Bowo sekarang lebih banyak aktif di Balek ya, tidak jarang di Komisi 2. Jadi relatif mungkin di Komisi 2 yang tersisa cuma saya dari periode lampau. Sehingga hampir nggak ada pembicaraan, tidak ada ikatan emosional dari kasus periode lampau. Dalam fraksi, karena kan nama-nama sejumlah anggota fraksi PDI Perjuangan juga disebut dan diperiksa. Di Poksi 2 PDI Perjuangan tidak ada lagi rapat membahas soal ini, nggak ada. Kebetulan Ketua Poksi kami Pak Komarudin Watubun, saya pernah berbicara ini, dia bilang, ini dia bertanya pada saya, kamu terlibat nggak, Bud? Saya tidak terlibat. Oke, kalau nggak terlibat, kamu bicara apa aja? Secara terus terang. Oh ya siap. Karena itu saya berani, berapa kali saya datang ke media, televisi, kemarin, atau mungkin besok, dan sekarang di Mata Najwa. Karena saya pikir, setiap anggota Komisi 2, karena nama Komisi 2 sudah digeneralisir, diasosiasikan bersalah, saya sebagai anggota Komisi 2, terutama dari periode lampau, merasa perlu proaktif. Muncul di televisi, menjelaskan ini. Karena kesempatan saya menjelaskan di KPK nggak ada. Karena saya nggak diundang sampai sekarang juga. 3 tahun penyidikan saya nggak pernah dipanggil KPK, saya juga bingung. Maksudnya Anda berharap dipanggil gitu? Bukan. Saya ingin mengatakan barangkali ya karena saya juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi atau apapun. Sementara yang lainnya. Tapi adakah keterangan yang bisa Anda berikan? Bisa langsung Mas diberikan ke Mas Febri penilaian kalau KPK ada kan bagaimana? Baik. Kalau memang dirasa saya dianggap mengerti, saya tentu akan dengan senang hati membantu KPK untuk menjelaskan. Tapi karena nggak pernah dipanggil KPK, saya jelaskan di televisi. Yang juga salah satu mantan anggota Komisi 2 yang tenar, yang juga bisa memberikan informasi soal proyek IKTP ini adalah Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Apa kata Ahok soal proyek IKTP? Kita simak yang berikut. Saya paling keras menolak IKTP. Saya bilang pakai aja Bank Pembangunan Daerah.
Semua orang mau bikin KTP masih ada rekamannya kok. Semua orang udah usia KTP punya rekening bank. Sehingga kita juga bisa mengarahkan negeri ini menjadi negeri yang non tunai. Terus pemuktahiran, ngapain habisin duit pemuktahiran saya bilang. Orang tiap hari lahir beranak ada kok. Yang pasti uang perjalanan dinas lebih sehari 2 hari aja saya balikin kok, kamu cek aja. Orang udah tahu siapa Ahok kok. Baik. Itu pernyataan Basuki Cahayapurnama soal karena ketika itu memang menjadi anggota Komisi 2 proyek IKTP pada tahun Ahok sama-sama. bersama-sama dengan Anda. Betul. Walaupun beda partai. Beda partai, selalu beda partai dalam saya. Selalu beda partai. Baik, saya ingin ke Ombudsman. Yang kita tahu bahwa Anda juga dan teman-teman di sana melakukan investigasi atas kasus ini. Apa temuan Ombudsman atas IKTP? Ya, jadi kita mulai benar-benar melakukan investigasi itu awal September ketika Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa akhir September adalah akhir perekaman. Kalau tidak melakukan perekaman akan kesulitan mengakses bank dan lain sebagainya. Lalu kami kaget karena sebenarnya EKTP itu bukan hanya soal hak konstitusional, tapi ini adalah salah satu modal untuk menjadi negara modern. Karena dengan demikian semua warga negara terekam dan punya akses ke bank, ke pendidikan dan seterusnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah, beberapa hal yang ditemukan adalah bahwa dari sisi korupsi, ini mungkin korupsi yang komprehensif. Istilah Arabnya itu syamil kamil gitu. Jadi keseluruhan mulai dari atas tadi sampai ke bawah. Misalnya sebelumnya, sebelum ada surat edaran dari Dirjen itu ada persyaratan harus minta surat keterangan dari RT, RW, dan seterusnya, itu semua uang. Kemudian ada di depan kecamatan dan Dukcapil di kabupaten, itu ada bakul-bakul itu, kaki 5, itu bisa menjadi perantara, calo untuk mana yang dulu, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian... Jadi bukan hanya yang di atas petinggi-petinggi ya, nih? Jadi semua menciptakan korupsi yang luar biasa. Dan investigasi kami ini melibatkan seluruh perwakilan seluruh Indonesia. Jadi ini semacam investigasi yang komprehensif juga gitu. Kemudian kenapa Pak Dirjen sampai mengumumkan bahwa akhir September itu adalah akhir pelayanan? Ternyata karena terjadi penurunan minat untuk perekaman IKTP. Kenapa terjadi penurunan? Karena ternyata sebelumnya itu pelayanannya sangat buruk. Jadi antri sampai 1 tahun belum jadi, kemudian sudah direkam, harus menunggu, tetapi yang dikasihkan ketika dicetak itu bukan orang yang antri di depan, tapi siapa saja yang bisa pakai uang dan lain sebagainya. Itu kami semua ada buktinya. Baik. Maka kemudian itu, nah ketika diumumkan lalu meludak di seluruh Indonesia. Waktu itu data dari Dukcapil itu sekitar 22 juta yang belum dapat. Ternyata budget dari Depdagri itu hanya 4 juta. 4 juta belangko. Bagaimana mungkin budget 4 juta untuk 22 juta. Baik. Dan itu sampai sekarang saya kira belum selesai. Jadi kalau misalnya ini akan tender baru 7 juta. Jadi itu masih ada... Dan masih potensi bancakan dan bagi-bagi uang ini masih berpotensi terus nih ya? Boleh jadi. Saya tambah bermaksud menuduh karena saya nanti akan minta tanggapan Anda Pak menanggapi apa tadi temuan Ombudsman. Setelah Headline News kita masih akan bicara soal mega proyek skandal korupsi terbesar dan apa yang akan terjadi di sidang besok. Tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh